adalah, di fitur WhatsApp ini ada menu, drip campaign, ya. Terusnya aja ya. Drip campaign ya, drip campaign itu apa? Ya, drip campaign adalah fitur yang memungkinkan Anda menjadwalkan pengiriman pesan secara otomatis pada waktu tertentu di masa depan. Nah, itu. Fitur ini berguna untuk mengirimkan pesan WhatsApp secara berkala, seperti untuk tindak lanjut atau nurturing kepada pelanggan atau calon pelanggan tanpa perlu mengirimkannya secara manual, ya. Dengan pesan nurture terjadwal, Anda bisa memastikan pesan terkirim pada waktu yang tepat dan meningkatkan peluang interaksi dengan penerima. Atau kita sebut biasa dengan bagaimana kita CRM, ya, bagaimana memanage lead yang telah kita dapatkan, baik itu dari iklan dan sebagainya. Oke, kita langsung ke studi case aja ya, biar enak ya menjelaskan fitur ini. Oke, contoh ya. Uh, Kemudian sebentar. Ya, ya, jadi ini skenarionya ya, ketika kita misalnya melakukan campaign ataupun promo, ya. Ini contohnya adalah form penjualan ya, form penjualan yang kemudian kita namakan produk A, ya. Nah, kemudian orang-orang nantinya yang telah membeli produk A ini kita simpan ke dalam sebuah list secara otomatis. Misalnya pembeli list A gitu ya, kita mau list A. Nah, jadi ketika orang-orang atau lead yang telah membeli produk A ini tersimpan otomatis list A, nah, ini kan berarti kan bisa setiap hari itu ada 10 orang, 30 orang dan sebagainya berurutan ya. Kemudian begitu dia tersimpan ke dalam list A, ya, kemudian akan kita berikan pesan berkala, berseri, ya. Pesan berseri ini untuk mengantarkan ya promo kita ke selanjutnya, atau kita sebut dengan funneling. Kita funnel ke produk B, ya. Misalnya kita kasih 3-4 pesan setelah pembelian, ya. Pesan satu, selamat, misalnya terima kasih telah membeli. Pesan dua, mempersiapkan bridgingnya, kenapa kok harus membeli produk B, apa keunggulannya, tanpa harus jualan dulu ya. Kemudian pesan ketiga, pesan keempat dan sebagainya, sehingga ketika pesan terakhir tadi itu kita pesan untuk closing, yaitu bagaimana promo terbatas misalnya kayak gitu ya, produk B. Nah, kemudian orang-orang yang telah membeli produk B ini ya, selanjutnya nih kita funnel lagi ya ke produk selanjutnya. Maka kemudian kita siapkan lagi drip message ya, pesan berkala, pesan terjadwal, misalnya 4-5 pesan ya, yang tujuannya itu ke list B. Ya, seperti itu ya teman-teman semuanya. Nanti kemudian ini bisa teman-teman semuanya desain ini unlimited tuh, berapa produk. Misalnya punya teman 10 produk ya. Ya, nanti circle-nya seperti itu. Jadi kita itu cuma misalnya kalau teman-teman semuanya ngiklan, ngiklannya itu di produk awal aja terus menerus. Ya kan? Ke produk apa namanya? Uh, yang paling laris misalnya seperti itu, sehingga nanti akan berurutan tuh nantinya, setelah dia beli produk A ditawari produk B, setelah pembelian produk B ditawari produk C, D, E, F, G dan sebagainya, itu dengan secara otomatis. Ini yang namanya funnel otomatis. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita akan langsung mempraktekkan dari kasus ini ke fitur drip message. Oke, kita sudah ke menu WhatsApp ya. Kemudian sebentar.
Jadi langsung aja ke WhatsApp, menu WhatsApp ya, kemudian di drip campaign. Nah, oke, jadi sesuai dengan desain kita tadi itu, kita akan membuat drip campaign yang tujuannya itu memberikan pesan berkala ke list A ya. Jadi kita cukup new campaign. Nah, di sini pilih yang drip message ya. Ada dua drip campaign yaitu birthday message dan drip message. Birthday message ini mengirimkan otomatis kepada lead yang ada datanya tanggal lahir ya. Karena di form itu juga kan ada menu birthday ya. Kalau ada leadnya yang kemudian kita minta isiannya di form order itu ada birthday-nya, nanti kita bisa membuat drip campaign yang nantinya setiap dia tanggal ulang tahun kita akan memberikan ucapan. Nah, itu drip message. Nah, drip message kemudian targetnya itu ke list, berarti ke list A. Oke. Oke, go create campaign. Yang pertama berarti kita memberikan pesan pertama gitu aja ya. Pesan pertama ini akan dikirim begitu dia itu masuk ke list A dari pembelian produk A, kemudian otomatis tersimpan di list A ini, artinya dia menentukan kondisinya purchase berarti kan ya, orang yang telah membeli produk A ya disimpan otomatis, disinkronis otomatis ke list A ini ya. Kemudian setelah dia masuk list A, kita kirim pesan apa misalnya kayak seperti itu kan ya. Bisa pemanasan misalnya 10 menit ya setelah dia purchase ya. Kemudian kita ucapkan terima kasih ya. Seperti itu kan. Nanti teman-teman bisa kita buat ini ya. Kita kasih gambar bisa, tidak atau bisa. Itu kan ya. Aktivitinya itu seperti ini. Oke. Kemudian kita simpan. Ya, oke. Berarti kita sudah punya pesan satu ya. Satu pesan yang kita gunakan untuk nurtur, untuk follow up atau tidak lanjut ya setelah orang itu melakukan pembelian di produk A. Nah, di sini kita sudah punya plus 10 menit di list A, dia kasih pesan satu. Berikutnya ya masih ke list A, kita bikin campaign kedua, pesan kedua ya. Pesan kedua ya, nantinya itu kita siapkan misalnya hari berikutnya, misalnya setelah 1 hari dia itu menjadi list baru di list A ini ya. Pemanasan. Nah ya, sebelum berarti awareness aja, awareness ya to produk B itu kan ya. Kemudian pemanasan awareness to produk B kita simpan. Setelah akan terkirim setelah sehari dia masuk ke list A. Ya, setelah 1 hari dia akan mendapat pesan kedua. Oke. Berikutnya kita jadwalkan ada 4 pesan ya. List A, kita go create campaign. Ini berarti pesan ketiga. Pesan ketiga ya. Pesan ketiga berisi apa ya? Benefit misalnya, berarti 2 hari setelahnya, ini per hari kita kasih pesan benefit, yaitu kan benefit produk B ya. Why, kenapa harus membeli produk B? Karena sudah membeli produk pertama maka harus kita nurtur beli produk B. Nah, ini bisa teman-teman semuanya desain ya. Artinya bisa jadi nanti kita nurtur ini, kita bikin jadwal ini terserah penjadwalannya. Bisa 10 hari setelah pembelian, bisa 50 hari setelah pembelian, atau 360 hari setelah pembelian, setahun, lupa nanti ya. Jangan sampai lupa ya. Oke, kemudian kita simpan. Ya, berarti di list A ini kita sudah punya 3 pesan berurutan ya. Nah, berikutnya baru kemudian kita kasih pesan scarcity
Ya, pesan 4 itu berisi pesan scarcity, yang kemudian hari keempat misalnya ya cuma 10 biji misalnya, diskon 10% hanya hari ini. Nah itu ya, terus kemudian kita kasih ke form link, kasih link ya, link to form order produk B. Oke, paham ya. Oke. Nah, terus pesan kedua, pesan ketiga, pesan keempat. Oke. Nah, kita sudah menyiapkan kan ya landing page produk B ini lengkap dengan kita sudah mensinkronis orang-orang yang tadi setelah kita edukasi melalui pesan berurutan tadi itu, kemudian dia membeli produk B. Produk B sudah kita simpan dalam form ordernya itu ke list B. Maka kemudian kita bikin campaign berikutnya ya ke list B. Gitu. Ya. Terus berurutan nanti pesan 1, pesan 2, pesan pertama, awareness dan sebagainya itu ke list A. Maksudnya list B. Ya, misalnya 10 menit. Oke, simpan. Berarti kita sudah punya pesan ke list A, drip campaign ke list A, drip campaign ke list B, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman semuanya bisa menduplikasi seperti ini ya, sampai unlimited produk kita semua kita tawari, dan itu berjalan otomatis ya, dengan kita mengiklankan produk satu yang memang produk penetrasi saja. Seperti itu. Jadi kita melakukan funneling dan dengan drip campaign ya secara otomatis ya, tinggal nunggu aja kita closingan tersebut dan akan otomatis juga tersimpan ke list purchase masing-masing form order. Demikian teman-teman semuanya.